Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. 1 minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang menyertai kita sekalian, yang menyertai kita senantiasa, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin.
Salam jemaat kekasih Kristus, kasih Allah yang luar biasa itu, di mana Allah dengan sukarela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari segala pelanggaran kita, sehingga kita terhindar dari hukuman dosa dan kita berkenan di hadapan Allah. Dan bahkan Yesus Kristus menyapa saudara dan saya menjadi sahabatnya. Terpujilah Tuhan kita. Jumpa lagi dalam ibadah online kita, dan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12 dengan tema Yesus Kristus anak Allah dan perantara sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami, juga perjalanan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami juga mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Bapa, kami tahu kalau Tuhan berbicara kepada kami karena Engkau adalah Tuhan yang peduli, yang mengasihi kami. Karena itu Tuhan, tenang teduhkan hati kami, baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan ini, demikian juga seluruh yang mendengarkan. Biarlah kami boleh mendapat berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan,
Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah." Pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Bulan Oktober adalah bulan puji-pujian yang sudah ditetapkan oleh sinode kita. Saya percaya bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak memuji Tuhan di bulan-bulan yang lain. Maksudnya selain Oktober, kita tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita, karena memuji-muji Tuhan itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup orang percaya. Amin ya Bapak Ibu. Firman Tuhan yang baru kita dengar memberikan keteguhan bagi kita, memberikan penguatan kepada kita, bahwa memang semestinya lah kita boleh memuji memuliakan Tuhan pada waktu kita disadarkan betapa kasih dan kepedulian Tuhan bagi kita. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari bacaan kita. Bagaimana Tuhan, hal-hal apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Saya baca kembali dari ayat pertama, pasal pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan itu berinisiatif untuk membangun komunikasi, untuk berbicara kepada bangsa Israel, ya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang suka menyakiti Tuhan. Walau mereka sudah menyaksikan hal-hal yang luar biasa, tetapi mereka tetap menyembah berhala. Sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kalau saya boleh ambil satu kesimpulan, ya, bahwa bangsa Israel ini adalah referensi manusia. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli dengan manusia. Jadi poin yang pertama yang saya lihat adalah, kalau Tuhan ingin membangun komunikasi dengan manusia, karena Allah itu peduli dengan manusia. Karena Dia peduli dengan ciptaannya. Dia tidak mau kehilangan orang-orang yang Dia ciptakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi oleh karena itu Dia bangun komunikasi. Karena di dalam firman Tuhan ini saya dapatkan bahwa Allah lah yang berinisiatif membangun komunikasi kepada bangsa, kepada manusia, melalui nabi-nabi, juga melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya coba ambil satu ilustrasi tentang hubungan orang tua dengan anak. Bapak Ibu, di dalam ketidaksempurnaan kita, baik sebagai orang tua, pernah berkata-kata yang mungkin menyakiti anak kita. Demikian juga dengan anak-anak di dalam ketidaksempurnaan mereka, pernah berbicara yang menyakiti orang tua. Tetapi sebagai orang tua yang baik, karena saya di posisi orang tua, sebagai orang tua yang mengasihi keluarganya, yang mengasihi anak-anaknya, saya percaya orang tua itu pasti membangun komunikasi dengan anaknya, pasti membangun keakraban dengan anaknya. Karena apa? Gak mau kehilangan anaknya dong. Itu kan darah dagingnya. Jadi gak mungkin dia biarkan tidak terjadi komunikasi. Pasti dia berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan anaknya. Sekali lagi, karena dia mengasihi. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 11, kalau kita
yang jahat ini, kata firman Tuhan. Tahu memberikan yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga. Yesus membandingkan antara kasih Bapa dengan kasih orang tua, kasih ayah duniawi. Dan Tuhan Yesus membandingkannya, dan dia berkata jauh kasih Allah itu jauh lebih hebat dari kasih orang tua. Bapak Ibu, saya setuju bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa, sempurna buat kita. Jadi kalau dia membangun komunikasi dengan kita, Bapak Ibu, kalau dia mau berbicara kepada kita, kalau dia mau ingin membangun komunikasi dengan kita, dengar baik-baik. Karena dia peduli dengan saudara, karena dia peduli dengan saya. Dia tidak mau kehilangan saudara, dia tidak mau kehilangan kita. Kasihnya begitu luar biasa. Mari kita lihat selanjutnya. Dan komunikasi yang dibangun Allah kepada manusia bukanlah komunikasi yang terjadi hanya spontan saja, bukan. Tetapi komunikasi yang sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Hebat sekali. Yang dirancang oleh Tuhan mulai dari permulaan. Firman Tuhan berkata, mula-mula dengan nabi-nabi. Betul ya? Baru setelah itu Tuhan Yesus Kristus. Apakah berhenti di situ komunikasi Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Komunikasi terus dibangun melalui Roh Kudus. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tetapi komunikasi Allah itu dibangun melalui firman Tuhan yang ada di tangan kita. Karena firman Tuhan inilah ada isi hati Tuhan. Dan Tuhan berikan itu kepada kita, supaya komunikasi itu terus terjalin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya bilang, terima kasih Tuhan. Kami belajar di Gereja Kristus Bandung untuk membangun komunikasi dengan Engkau, untuk merespon komunikasi yang dari Tuhan, yaitu kami membaca firman Tuhan selesai dalam setahun, membangun hubungan akrab dengan Tuhan dengan saat teduh pribadi, berdoa, baik itu malam, baik itu pagi, ada B2B, ada Bible study, dan yang lain-lain lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Rabu yang lalu ada satu program yang baru di gereja kita, yaitu doa puasa. Saya mengundang kita semuanya untuk hari-hari berikutnya, Rabu berikutnya, kita doa puasa kepada Tuhan. Dan kalau saudara ada pergumulan, tulis pergumulanmu. Bisa mencantumkan nama, bisa juga tidak mencantumkan nama. Tetapi kita membawa itu kepada Tuhan, karena kita tahu Allahmu dan Allahku adalah Allah yang peduli dengan kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yang saya lihat dari firman Tuhan ini adalah, saya baca ayat 3b ya, dari Ibrani pasal 1 ayat 3b. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah Tuhan Yesus selesai dengan penyucian dosa. Kita tahu penyucian dosa yang dilakukan oleh Allah bagi kita bukan dengan perak dan emas, bukan dengan benda, tetapi dengan darahnya yang mahal, kata firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, boleh Bapak Ibu baca. Darahnya yang mahal untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena benda tidak dapat menebus saudara dan saya. Walau semua benda yang ada di dunia ini adalah milik Allah, tetapi itu tidak dapat untuk menebus kita. Harus manusia, dan manusianya itu adalah manusia yang tidak berdosa. Dan hanya Tuhan Yesus manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepedulian Allah, kalau boleh saya katakannya, kepedulian Allah kepada kita. Dia rela mengorbankan anaknya. Dia rela membayar harga bagi kita, saudara-saudara yang kekasih. Betapa luar biasanya Allah kita. Bapak Ibu, mulai dari sejak semula, Allah yang saudara percayai, Allah yang saya percayai, adalah Allah yang tahu. Apa itu? Bahwa tidak mungkin kita terlepas dari belenggu dosa. Tidak mungkin kita disucikan dari dosa-dosa kita oleh kekuatan dan perbuatan kita sendiri. Tidak mungkin. Harus ada yang menebus,
yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus rela, mulai dari sejak dia datang ke dalam dunia, dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib untuk menebus saudara dan menebus saya. Itu sebabnya lagu ini sangat membuat kita terenyuh. Dia tinggalkan surga mulia. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya lihat dari firman Tuhan ini, saya coba mengajak kita untuk melihat pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Aduh, hebat sekali. Karena Allah itu peduli dengan saudara, karena Allah itu peduli dengan kita. Firman Tuhan ini mengatakan, banyak orang dibawa kepada kemuliaannya. Coba Bapak renungkan, siapa saudara? Siapa saya? Sehingga Allah boleh membawa saya kepada kemuliaannya. Sehingga saya boleh melihat kemuliaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat dunia ini sudah lenyap. Hanya oleh karena kepedulian Allah, oleh kasih Allah yang sedemikian rupa, itu boleh terjadi bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah cukup yang 3 ini? Enggak. Kalau kita gali di dalam firman Tuhan, betapa Allah itu begitu peduli dengan kita. Banyak hal yang disediakan oleh Tuhan buat kita, termasuk penyertaan Dia, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kita di dalam hidup ini, termasuk perlindungan Dia, termasuk pembelaan Tuhan. Roma 8 ayat 34. Dia menjadi pembela kita di dalam dunia ini. Dan pada saat kita menyadari itu, saya percaya, maka puji-pujian itu akan lahir dari hati kita yang paling dalam. Pernah saudara mendapatkan hal yang baik dari orang lain? Saya pikir semuanya kita pernah mendapatkannya. Dan pada waktu kita merenungkan apa yang dilakukan oleh sahabat atau siapapun itu, pasti kita tidak pernah lupa dengan dia. Ya kan? Apalagi Tuhan. Apalagi Allah yang melakukan segala sesuatu yang membuat kita sedemikian rupa berharga di mata Tuhan. Pujian dan hormat, itulah yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan rencanamu. LIGP, Living in God's Planning, yang kita canangkan di gereja kita. Aku mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, bersama Yesus pasti menang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman Tuhan bagi kami. Kami menyadari betapa Engkau peduli dengan kami Tuhan. Kalau Engkau mau berkomunikasi, mau berbicara kepada kami, karena Engkau peduli dengan kami, bukan karena kelayakan kami di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata kepedulian Tuhan bagi kami. Karena itu kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami secara pribadi, secara keluarga, dan juga jemaat. Sekali lagi, pujian dan hormat kami naikkan hanya kepada Engkau, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, kepedulian-Mu begitu luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah seluruh pendengar boleh merasakan, melihat, menikmati akan kepedulian Tuhan dalam kehidupan mereka. Beranikan seluruh jemaat, beranikan seluruh pendengar untuk boleh datang kepada Engkau dan percaya Engkau adalah Tuhan yang peduli. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan yang memberkati mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Mereka diberikan hikmat untuk menanggulangi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melihat COVID-19 dari hari ke hari semakin menurun. Itu adalah berkat Tuhan bagi kami. Karena itu kami memuji memuliakan Engkau, Tuhan kami, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, happy Sunday. Sebelum memberi dengan hati gembira, mari ikuti beberapa informasi berikut. Mengatur keuangan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa tips. Hitung akurat rencana pengeluaran dan pendapatan. Hitung mana yang utama, mana yang tidak. Taruh sesedikit mungkin uang di dompet Anda. Kenali tujuan Anda ketika berbelanja. Jangan beli suatu barang karena keinginan mendadak tanpa rencana. Belanjakan lebih sedikit dari uang yang Anda dapatkan setiap bulannya. Belajar menabung dan jangan lupa perpuluhan dan persembahan tiap minggu. Cek keuangan secara berkala, pastikan hasilnya sesuai rencana. Ikuti langkah demi langkah, Anda akan dapat mengatur keuangan Anda dengan baik. Dalam beberapa bulan, Anda akan lihat hasilnya. Mari mencoba.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah sumber berkat dan yang memberkati kita senantiasa. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.